Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan, sedikit menjelaskan mengenai Islam dan homoseksual. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas homoseksual dari sisi sejarah. Jadi homoseksual itu adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, yakni sesama pria. Perbuatan ini bukan hanya terdapat pada zaman modern seperti sekarang, akan tetapi sebenarnya perbuatan ini telah terjadi pada zaman Nabi Lut. Jadi menjelaskan bahwa Nabi Lut itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang berdiam di negeri yang bernama negeri Sadum, tepatnya itu di tepi Laut Mati. Jadi di negeri Sadum ini mengalami kehancuran moral. Kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya, yakni sesama pria, bukan kepada lawan jenis. Kemudian ketika Nabi Lut menyaksikan perbuatan kaumnya yang seperti itu tidak bermoral, Nabi Lut mencoba untuk menegur dan memperingatkan mereka untuk meninggalkan kebiasaannya. Nabi Lut mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah, yaitu melalui perkawinan antara lawan jenis, yakni antara pria dan wanita. Akan tetapi ajakan Nabi Lut ini ditolak mentah-mentah oleh kaum negeri Sadum. Bahkan mereka mencoba untuk mengusir Nabi Lut. Kemudian usaha Nabi Lut ini tidak membuahkan hasil yang maksimal karena sikap kaumnya yang seperti itu, yang menolak mentah-mentah ajakan dari Nabi Lut. Kemudian kejahatan kaum Nabi Lut ini yang bertentangan dengan fitrah dan syariat agama Islam itu mendapatkan hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga semua penduduk negeri Sadum termasuk istri Nabi Lut sendiri itu terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena adab hanyalah Nabi Lut beserta para pengikutnya yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks. Jadi melanjutkan pembahasan setelah homoseksual dibahas dari sisi sejarah, maka sekarang kita akan bahas dari sisi bagaimana Islam memandang hal ini. Jadi para ulama sepakat bahwa hukum homoseksual adalah haram karena tidak ada kompensasi hukum sama sekali terkait hal ini, karena memang hal ini sangat tidak terpuji, sangat tercela, sangat keji. Perbuatan ini bukan hanya dipandang buruk oleh Allah, akan tetapi juga dipandang buruk oleh sesama manusia. Islam dan homoseks adalah dua hal yang sangat bertolak belakang, seperti itu. Tidak ada keringanan sedikit pun mengenai hukum untuk melakukannya, karena memang sebenarnya homoseksual bukanlah sebuah solusi atau jalan keluar, sama sekali bukan menjadi sebuah penyelesaian dari suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan. Para ulama juga sepakat mengenai hal ini, bahwa haram mutlak hukumnya melakukan hubungan sesama jenis. Meskipun demikian, bahwa kaum Nabi Lut, yakni kaum homoseksual, telah dilenyapkan oleh Allah, akan tetapi nyatanya pada zaman modern seperti saat ini masih ada saja kaum yang menjunjung tinggi hubungan sejenis. Bahkan bukan hanya sekadar ada saja, tetapi banyak beredaran di luar sana. Kemudian para ulama
menanggapi mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual dalam berbagai macam pendapat. Pendapat yang pertama yakni Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa tindakan yang tepat untuk orang yang telah melakukan hubungan sesama sejenis, baik pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita, adalah dengan hukuman mati atau dibunuh dengan mutlak. Imam Syafi'i mengatakan pendapat ini mengatakan bahwa hukuman ini diperuntukkan orang yang melakukan hubungan sejenis, terlepas orang itu melakukannya ketika ia telah menikah atau masih belum menikah. Sama saja hukumannya, tidak ada perbedaan untuk keduanya, baik lebih ringan atau lebih berat berdasarkan perjaka atau tidak. Kemudian pendapat kedua mengenai hukuman pelaku homoseksual dikemukakan oleh Hanafiyah yang mengatakan bahwa hukuman yang cocok bagi pelaku hubungan sejenis yakni adalah dengan takdir. Jadi takdir ini adalah hukuman yang bersifat edukatif, dan berat ringannya dari hukuman ini adalah tergantung dengan keputusan hakim, seperti itu. Maksudnya di sini adalah hukuman takdir ini diserahkan kepada hakim. Pendapat ini menggunakan hukum takdir dengan berpendapat bahwa homoseksual berbeda dengan zina yang dilakukan dengan lawan jenis, terlepas pelakunya sudah menikah atau masih belum menikah, sehingga homoseksual dalam pendapat ini tidak ada hubungannya dengan zina. Dan dikatakan juga bahwa homoseksual lebih tidak berbahaya daripada zina karena homoseksual tidak memunculkan garis keturunan, berbeda dengan zina yang memunculkan garis keturunan, sehingga hukuman takdir dirasa lebih tepat daripada hukuman zina, yang mana hukuman zina itu menggunakan rajam karena beranggapan homoseksual itu lebih ringan, dan rajam yang mana menjadi hukuman untuk orang yang berzina itu dianggap lebih berat. Kemudian ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hukuman yang paling tepat untuk orang yang melakukan homoseksual adalah dengan hukuman seperti orang yang berzina, kebalikan dari pendapat kedua yang dikemukakan oleh Hanafiyah. Jadi pendapat ini dilontarkan oleh Imam Syafi'i. Dalam hukuman ini dibagi menjadi dua, yakni hukuman bagi pelaku homoseksual yang masih belum menikah dan hukuman bagi pelaku homoseksual yang telah menikah. Untuk hukuman pelaku homoseksual yang belum menikah, itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Sedangkan untuk pelaku homoseksual yang telah menikah atau sudah memiliki pasangan yang sah, maka hukumannya adalah dengan rajam, seperti halnya melakukan zina. Jadi perbedaan pendapat yang terjadi antara Syafi'iyah dan Hanafiyah, yakni perbedaan yang ketiga dengan yang kedua tadi, adalah terletak pada anggapan masing-masing mengenai homoseksual. Hanafiyah, yakni pendapat yang kedua tadi, mengatakan dan menganggap bahwa homoseksual bukan sejenis zina, sedangkan Syafi'iyah menganggap bahwa homoseksual sejenis dengan zina. Oleh karena itu, Hanafiyah menghukum pelaku homoseksual dengan hukuman yang berbeda dengan pelaku zina, sedangkan Syafi'iyah menghukum pelaku homoseksual dengan hukuman yang sama dengan pelaku zina. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan dan akibat hukum homoseksual dalam Islam. Homoseksual sangatlah dilarang dalam Islam. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80. Allah dengan tegas memberitahukan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang keji. Orang yang melakukan perbuatan keji berupa homoseksual merupakan orang yang telah melampaui batas, karena perbuatan homoseksual belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i sangat jelas menyatakan bahwa haramnya perbuatan homoseksual. Rasulullah telah menggambarkan orang yang melakukan homoseksual bahwasannya Allah enggan melihat kepada mereka. Dapat diketahui bahwa
Homoseksual sangatlah dilarang dalam Al-Quran dan hadis secara jelas melarang perbuatan tersebut. Maka dari itu, para ulama dengan dasar yang kuat menjadikan ijma bagi mereka untuk menyepakati keharaman perbuatan homoseksual. MUI juga mengeluarkan fatwa bahwa perbuatan homoseksual atau yang dilakukan dengan sesama jenis hukumnya haram. Orang yang melakukan homoseksual atau seksual sesama jenis merupakan kejahatan, dan orang yang melakukannya akan dikenai hukuman dari pihak yang berwenang. Kemudian, hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan seksual sesama jenis maka akan dikenai takzir. Takzir merupakan hukuman yang belum diketahui atau belum jelas ketentuannya oleh syariat, dan yang menentukan hukuman takzir tersebut yaitu pengadilan. Kemudian di negara Indonesia tidak memberlakukan syariat Islam secara penuh. Maka seseorang yang telah melakukan homoseksual dan ingin berhenti dari perbuatan itu dan ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia harus melakukan taubat nasuha. Perbuatan homoseksual merupakan golongan dari dosa besar, sehingga orang yang melakukan hal tersebut harus melakukan taubat nasuha. Yang pertama, ia harus benar-benar menyesali perbuatannya. Kemudian ia harus berhenti dan tidak melakukan dosa besar yang telah ia lakukan. Kemudian yang terakhir, ia harus berhenti dan yang terakhir ia harus melakukan tekad yang kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni tentang hikmah homoseks. Islam menetapkan legislasi dan hukum pada dasarnya bersifat mendidik dan preventif, yang dapat menjamin ketentraman individu dan masyarakat. Sanksi hukum yang ditetapkan Islam merupakan suatu jalan. Dengan melaksanakan hukuman tersebut, masyarakat dapat terpelihara dari berbagai kejahatan dan penyimpangan. Pelaksanaan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan semacam homoseks dapat mencegahnya untuk mengulanginya dan akan menimbulkan kesadaran hukum bagi anggota masyarakat yang lain untuk menghindari perbuatan itu atau penyimpangan seks lainnya. Hikmah lain yang dapat ditarik dari larangan homoseks adalah mempertahankan lembaga perkawinan. Bila homoseks tidak diberantas atau dilarang secara syariat, akan menghancurkan fitrah manusia sebagai khalifah Allah dan melanggar sunatullah dan hukumnya. Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi setiap orang dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan oasis alami. Bila ia tidak dipuaskan, maka manusia akan mengalami kegoncangan biologis dan cenderung mengarah ke berbagai penyimpangan seks. Karena itu, perkawinan merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks. Selanjutnya, akhlak yang baik akan membawa ketentraman bagi manusia untuk menjalankan perintah dan menghentikan larangan yang telah disyariatkan.